Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts bil kitabil mubin al fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa juludihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ya Bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di sini di awal tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita, disehatkan sehat lahir batinnya. Segala yang kita harapkan senantiasa ada mewujud dalam kenyataan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga yang mulia, para sahabat yang setia hingga para pengikut sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaatul uzma, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan jumpa dengan umatku nanti di akhirat di telagaku, di telaga Al-Kautsar. Kalau bahasanya aku tunggu engkau di telagaku, gitulah kira-kira. Dan ada ulama yang menambahkan doa, tambahan doa setelah kita baca doa ba'da azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus kemudian ditambahkan wa auridna haudhuhu wasqina min yadihi syarifah syurbatan hani'ah mari'ah syurbatan hani'atan mari'ah la nadhma'u ba'daha ahadan ya arhamar rahimin. Jadi setelah kita doakan Nabi SAW, kemudian ada doa wa auridna haudhuhu, ya Allah sampaikan kami di telaganya, wasqina min yadihi syarifah, dan izinkan kami untuk meminum air dari telaganya langsung dari tangan pemiliknya yang mulia, syurbatan hani'atan mari'ah, minuman yang sejuk menyegarkan, la nadhma'u ba'daha abadan, yang tidak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, sedianya kemarin itu rencana mau menyampaikan tentang mengambil judul buku sih, Reconnect with Quran, Ibrahim As-Sakhri. Jadi beliau melihat fenomena orang-orang saleh dahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, dan betapa mudahnya air mata mereka mengalir, dan perubahan kehidupan yang sangat signifikan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi apa yang kira-kira membuat para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus saleh itu tergerak dengan Al-Quran, sementara yang kita lakukan hari ini, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita hafalkan beberapa ayat-ayat yang barangkali, lalu kemudian kehidupan kita tidak berubah-ubah begitu. Tapi hari Jumat, Sabtu kemarin, hari Jumat subuh di grup keluarga besar tiba-tiba ada berita yang berita duka lah gitu. Salah satu paman kami, paman yang paling dekat meninggal jelang subuh hari Jumat, kecelakaan di tol Padalarang dari Banyuwangi, kemudian ke Depok dulu, ganti mobil, kemudian baru beliau nyetir sendiri dari Depok menuju Bandung. Jadi padahal beberapa hari yang lalu masih kontak-kontakan nih. Beliau berempat, istrinya dan 2 orang anaknya. Hari Jumat kemarin informasinya tabrakan, jadi ngantuk udah jam setengah 5-an ya. Jadi kecelakaan tunggal itu, nabrak truk. Berita awal dievakuasi, masih ada harapan ya, tapi jelang siang katanya sudah meninggal. Istrinya kritis, 2 anaknya pun sama kritis. Hari Sabtu kemarin anak-anaknya nyusul,
meninggal. Jadi saya pikir ini akhir tahun tuh tidak ada yang pernah tahu, bisa jadi menjadi akhir dari kehidupan. Jadi ketika beliau sampai Depok tuh jam 1 malam, kata adiknya istirahat dulu lah, gitu. Istirahat dulu. Tapi kata beliau nanggung nih, karena dari sejak pada Isya tuh tidur terus, jadi istirahat merasa segar badannya. Jadi kata beliau nantilah di Bandung istirahatnya bakal lebih lama nih. Rupanya lebih lama itu beda nih selamanya. Jadi tidak ada yang pernah mengetahui kapan dan di mana kita meninggal. Maka itu sebagai tazkirah bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Jadi bahasan ini dirubah. Jadi kira-kira bagaimana kemudian kita bisa menjemput akhir kehidupan terindah. Hari meninggal mah kita semua berada dalam antrian panjang. Kalau orang jadi pejabat, bisa jadi camat, itu ada SK-nya gitu. Dan SK kita pun sudah ada, hanya fi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang pernah mengetahui di mana dan kapannya kita meninggal. Tapi setidaknya kita harus memastikan bagaimana meninggalnya. Maka yang harus kemudian kita siapkan adalah bagaimana menjemput akhir kehidupan terindah. Terindah itu karena kita akan pindah dari satu kampung yang bernama dunia kepada kampung yang bernama akhirat. Yang harus kita pastikan itu pun adalah suasana yang lebih indah adanya. Ini diambil dari surah Al-Jumu'ah. Kalau di YouTube teh ada pas musabaqah hafalan Quran, anak kecil yang dari Indonesia, beliau baca surat Al-Jumu'ah ketika oleh juri dibaca satu ayat kemudian dilanjutkan. Ini surat Al-Jumu'ah. Pas ayat ini teh padahal masih kecil, belum balik lah. Beliau membaca berulang-ulang, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma yunabbiukum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nah, pada kalimat thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, beliau terhenti lalu kemudian menangis. Beberapa menit ya, 1-2 menitan menangis. Allah alam apa yang dirasakan anak sekecil itu ketika berinteraksi dengan ayat ini sampai dia menangis. Ala kulli hal rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita berusaha lari daripadanya, yang ada membuat bunker anti hari kiamat, buat apa nih, supaya kematian itu jauh daripadanya, dihitung betul kalori dan nutrisi yang dimakan setiap harinya. Yang harus dihirup adalah oksigen murni misalnya, dan lain sebagainya. Semua cara diusahakan supaya kita bisa memperpanjang kehidupan kita. Tapi kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari dari kematian, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita dikembalikan, dipulangkan. Makanya kalau ada orang meninggal, Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pulang dalam kehidupan keseharian, ibu bapak rahimakumullah, biasanya tafsirnya itu pulangnya itu membahagiakan. Pulang dari tempat kerja ke rumah membahagiakan, kecuali kalau ada masalah di rumah membahagiakanlah pulang teh. Anak-anak belajar, kemudian kata gurunya sebentar lagi kita pulang, itu bahagia. Yang umrohan, yang hajian, itu pulang tuh tasyakur bin ni'mah, undang keluarga, tetangga dekat. Pulang itu sesuatu yang membahagiakan pulang. Karena itu kita harus pastikan bahwa kelak nanti kepulangan kita adalah kepulangan yang membahagiakan. Karena kata Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, akhadha Rasulullah SAW bimin kabiyah.
Di Nabi SAW satu hari memegang kedua pundakku. Abdullah bin Umar ya. Kemudian kata Nabi SAW, ini beliau masih kecil Ibnu Umar teh. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai seorang pengembara, orang asing, pengembara atau yang akan menyeberang jalan. Pengembara, ibu, para perantau itu pasti memiliki kerinduan kepada tanah kelahirannya. Seindah apapun kehidupan di tanah rantau, tak pernah bisa menghilangkan kerinduan kepada tanah kelahiran. Jangankan kita, ibu bapak rahimakumullah, Nabi SAW saja ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, lama di Madinah beliau sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi SAW, andai pendudukmu tidak mengusirku maka aku akan tetap berada di Makkah, saking kecintaan Nabi kepada Makkah. Lalu setelah lama kemudian beliau di Madinah, ada yang mengucapkan syair-syair tentang kerinduan kepada Makkah, kampung halamannya, dari golongan muhajirin. Dan Nabi menangis ketika itu. Jadi ada kerinduan kepada kampung halaman. Au abirin sabil, atau mereka yang menyeberang jalan. Mereka yang menyeberang jalan itu kan tengok kanan kiri, kosong langsung jalan. Bukan seperti di Citayam gitu yang bisa panjang lama gitu. Cepat sekali. Tidak memikirkan apapun, begitu kosong berjalan langsung. Berikutnya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kemudian menyatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ketika engkau berada di sore hari, jangan nunggu datangnya besok pagi. Dan wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau sudah pagi, jangan menunggu datangnya sore. Maksudnya, kalau amal kebaikan jangan ditunggu-tunggu. Begitu ada waktunya, ada kesempatannya, lakukan saja. Jangan ditunggu-tunggu. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Dan pergunakan masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, masa hidup sebelum datang masa kematian. Kalimat Nabi SAW senantiasa simple ya, tapi dalam maknanya. Kehidupan seperti pengembara diibaratkan begitu. Artinya jangan sampai hati kita kemudian terkuasai oleh sesuatu yang tidak bisa kita bawa pada kehidupan yang abadi. Ada salah satu quote yang cukup bagus. Beliau mengatakan, bekerjalah untuk duniamu sepanjang atau sekira-kira engkau akan hidup di dalamnya, dan bekerjalah untuk akhiratmu pun sepanjang engkau akan hidup di dalamnya. Dan kalau kita bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, jauh sekali. Wa inna yawman 'inda rabbika alfa sanatin mimma ta'uddun, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di sisi Tuhanmu sebanding dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. 1000 tahun. Kita satu hari 24 jam, ini 1000 tahun. Kalau banding-bandingkan sekitar satu hari dunia itu sebanding dengan sekitar 1,5 jam kehidupan akhirat. Sebentar saja. Ibu bapak rahimakumullah, kematian itu bukan kehilangan murni, itu kemusnahan semata. Bukan berarti segalanya akan hilang dengan kematian. Mereka yang frustasi, yang terkepung oleh masalah, terhimpit oleh permasalahan demikian berat, sesak dada mereka, seakan tidak ada jalan keluar terbaik dari permasalahan itu, lalu kemudian mengambil keputusan yang tragis. Mereka mengakhiri kehidupannya dengan harapan masalahnya selesai. Padahal ibu bapak rahimakumullah, ketika meninggal terbuka permasalahan baru yang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Perpindahan, istilahkan perpindahan dari satu kampung kepada kampung lainnya. Kampung yang bernama dunia, yang sempit, yang terbatas, kepada kampung yang bernama akhirat. Ini diibaratkan telur burung yang keluar dari atau menetas dari telurnya. Telur itu sempit, terbatas, geraknya pun terbatas lah. Tapi ketika burung itu keluar dari telurnya, telur itu menetas, dia berpindah dari alam yang sempit, seputaran telur, ke alam yang jauh lebih luas. Demikian pula perumpamaan kita.
ketika meninggal kita akan berpindah dari satu kampung yang bernama dunia menuju kampung yang bernama akhirat. Dan di balik kematian itu ada sebuah hakikat besar bahwa orang itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk beramal. Waktu beramal sudah selesai, tinggal waktu perhitungan atas amal. Tadi Ustaz Farhan menyebutkan dalam rakaat kedua surat Al-Munafiqun, jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, anak-anak, keluarga kemudian melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan bersegeralah untuk berinfak, bersedekah sebelum datang waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang orang-orang kemudian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau sudah datang waktunya ajal nih, bisa nggak diundurkan lagi, diakhirkan lagi sejenak saja, sesaat saja. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Maka aku ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi andai waktu itu bisa diputar ulang atau waktu itu bisa digeser, saatnya sudah datang lalu kemudian kita bentar lagi lah, ini beberapa saat lagi lah supaya kita bisa perbaiki seluruh amal-amal yang barangkali terlalaikan, bertaubat lagi atas segala dosa, menambah amal dan lain sebagainya. Tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat datang waktu yang sudah ditentukan itu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mempercepat atau memperlambat kehadirannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala gambarkan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat ketika meninggal itu, kami sudah melihat, kami mendengar, farji'na na'mal salihan, maka kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat saleh, berbuat amal-amal yang terbaik. Yang menariknya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang dihadapkan dengan permintaan untuk kematian itu agar diundurkan, yang terfikirkan oleh dia ungkapan dalam Al-Quran itu, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Enggak, saya akan sholat dulu ya, saya akan puasa gitu. Enggak, dia fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Sedekah yang akar katanya sidik, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu panjang pahalanya atau ganjarannya panjang. Nafasnya sudah berhenti tapi amalnya terus mengalir. Kenapa kemudian mereka meminta untuk bersedekah sebagai amal kojoknya gitu ya, kalau pas meninggal? Ibu bapak rahimakumullah, ada orang yang meninggal itu diistirahatkan oleh Allah. Ada yang orang lain beristirahat darinya. Kalau orang jahat nih, yang banyak melakukan onar di lingkungan, ketika dia meninggal, orang lain istirahat dari kejahatannya. Tapi ada yang diistirahatkan oleh Allah atas kebaikan-kebaikannya. Ini orang mukmin. Perjumpaan dua kekasih. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ini gelarnya kekasih Allah. Dalam satu riwayat digambarkan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut untuk menjemput nyawa Nabi Ibrahim. Lalu dalam bentuk manusia ada dialog. Ketika malaikat mengatakan, saya diutus Allah untuk mencabut nyawamu, kata Nabi Ibrahim, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat ini tidak bisa menjawab, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Lalu kata Allah, katakan kepada Ibrahim, apakah pantas jika seorang kekasih memanggil kekasihnya lalu dia berpaling? Ini apakah pantas jika seorang kekasih memanggil kekasihnya lalu dia berpaling? Sampaikan seperti itu, loh kata Nabi Ibrahim, silakan cabut nyawa saya.
digambarkan perjumpaan dua kekasih. Dalam satu hadis digambarkan Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang rindu, cinta, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun rindu dan cinta untuk bersegera berjumpa dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, Allah pun enggan berjumpa dengannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita semua takut dengan kematian?" Dan itu bagian fitrah, yang takut dengan kematian. Kata Nabi, "Bukan seperti itu, wahai Aisyah. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah orang mukmin ketika menjelang sakaratul mautnya, Allah bukakan kepadanya tempat yang akan didiaminya dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka dia ingin segera pergi ke tempat itu, sebagaimana Allah pun ingin segera berjumpa dengannya." Maka di antara hal yang disunnahkan untuk dipercepat, salah satunya adalah mengurus jenazah. Kalau ada yang meninggal, kemudian disegerakan nih, karena bisa jadi beliau rindu dengan Rabbnya, dengan Nabi SAW. Dan itu diungkapkan oleh salah satu keluarga ketika kemarin di pesantren Al-Bidayah di Cangkorai. Beliau sempatkan begitu, ini kita percepat, meskipun ada salah satu anaknya yang masih belum datang ya, tapi kata beliau, bisa jadi ini kita mempercepat ini, dan ini bagian dari sunnah. Bisa jadi beliau sudah rindu dengan Nabi SAW, dengan tempat kediamannya kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan hal seperti itu. Ibu bapak rahimakumullah, jadi ada yang takut dengan kematian, tapi ada juga yang rindu dengan kematian. Tapi fitrahnya kita takut dengan kematian. Tidak pernah kita mengetahui tempat kediaman kita setelah kematian, kecuali jelang sakaratul maut. Andai setiap pahala itu, setiap amal yang kita lakukan itu kita tahu betul diterima, maka meureun ya, setidaknya ada reg-reg lah hati kita teh. Habis sholat jamaah tadi, tiba-tiba ada notifikasi misalnya di WhatsApp, alhamdulillah amal sholat subuhnya diterima. Misal nih, baca Quran, udah baca Quran, ada notif fulan Pak Asep ngawasana ditampi gitu. Jadi reg-reg kita nih. Tapi masalahnya ini kita belum pernah mengetahui itu. Dan Nabi SAW dalam satu hadis menggambarkan betapa banyak amal-amal besar dalam pandangan manusia, kecil dalam pandangan Allah. Dan betapa banyak amal-amal kecil dalam pandangan manusia, besar dalam pandangan Allah, karena baiknya niat. Ini tergantung dari niatannya. Ibu bapak rahimakumullah, maka karena kematian milik kita semua, maka ini harus kita persiapkan. Di antara doa yang tidak boleh kita lupakan dalam setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 doa ini. Doa minta hidayah, karena hidayah ini sesuatu yang mahal sekali. Dalam surah Fatihah, dalam satu riwayat hadis qudsi digambarkan ada dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatihah itu. Jadi Allah bagi surat Fatihah itu, satu untuk Allah, satu lagi untuk hamba. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah sedang memujiku. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kita baca iyyaka na'budu surat Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, athna alayya abdi, hambaku sedang memuliakanku. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah batas antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku silahkan apapun yang dia minta. Pak, Bu, kalau kita misalnya dihadapkan dengan pertanyaan ini, kita berhadapan dengan, atau dalam konteks kalau boleh dianalogikan dengan orang yang dermawan, kaya, saleh, memiliki banyak kekayaan, lalu kemudian dikatakan kepada kita, silahkan minta apapun yang diinginkan. Setidaknya kita bisa merinci yang kita butuhkan itu.
yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita impikan barangkali. Namun ketika dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta, Allah pilih ayat terakhir 6 dan 7 surat Fatihah ini menjadi harapan setiap hamba. Ketika diminta apapun yang kau minta wahai hambaku, silahkan meminta. Allah bimbing kita supaya kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang doanya paling, di antara nabi yang paling banyak doanya dalam Al-Quran, ketika beliau menggambarkan dalam surah An-Naml 7 ayat 79, alladzi khalaqani wa yahdin, dialah Allah yang menciptakanku dan yang memberikan petunjuk. Kalimat berikutnya, walladzi yut'imuni wa yasqin, dia yang memberikan makan dan juga minum kepadaku. Urutan permintaannya teh ada unik loh Ibrahimahumullah. Jadi permintaan yang paling dibutuhkan itu ketika beliau mengatakan dialah Allah yang menciptakanku, kan bisa saja misalnya dengan ayat yang berikutnya, dialah Allah yang menciptakanku, yang berikanku makan, berikan minum, berikan hidayah. Tapi ini urutannya hidayah terlebih dahulu. Alladzi khalaqani wa yahdin, dia Allah yang menciptakanku dan memberikan hidayah. Artinya kebutuhan kita akan hidayah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan kita akan makan dan minum. Kebutuhan kita akan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Pak Bu, ada orang yang berlimpah makanannya, berlimpah minumannya, tapi bingung menghadapi kehidupan. Kekhawatiran yang tak pernah selesai, ketakutan yang terus menerus nih, sampai kemudian akhirnya dia mengakhiri kehidupannya. Para pesohor yang bunuh diri itu bukan karena kekurangan harta, bukan karena tidak populer, bahkan di puncak karirnya, popularitasnya, dia justru mengambil keputusan yang tragis. Jangankan itu, ternyata di kalangan ilmuwan pun yang secara fisik tampilan barangkali orang berilmu pun ada orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan tragis, dibunuh diri. Para politisi seperti Getúlio Vargas, mantan presiden Brazil, bunuh diri. Yang kaya bunuh diri. Ada hal yang hilang dalam hidupnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam hati itu ada lubang. Yang lubang itu tidak bisa ditutup dengan apapun kecuali dengan mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kalau pernah diumpamakan oleh Rumi, itu Jalaluddin Rumi, seperti apa istilahnya teh, ranting bambu yang dijadikan suling. Suara lengkingan dari suling itu, kata Rumi, seakan-akan kerinduan suling itu, batang yang dijadikan suling itu, kerinduan dia untuk berhimpun kembali bersama rumpun bambunya tadi. Jadi suara suling ngejelengking itu tadi ibaratkan oleh Rumi kerinduan kepada rumpun bambunya itu. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, karena itu kemudian kita harus mempersiapkannya dengan persiapan terbaik. Minta hidayah, minta istiqomah, yang terakhir minta husnul khatimah. Video singkat ya, penggambarannya lah. Ini diibaratkan nih, kalau misalnya saat kita sudah tiba, saat berpisah dengan dunia sudah datang, meninggalkan segala yang kita cintai. Ini yang kemudian terjadi dalam badan kita. Panca indera masih ada, tapi lisan tak bisa bicara, tangan kaki tak bisa bergerak. Yang ada hanya diam dan membisu.
Nah, lalu kemudian bagaimana kita bisa menggapai akhir hidup terindah? Yang pertama, Ibu Rahimahullah, banyak mengingat kematian. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah yang akan memisahkan kita dengan orang tercinta kita, memutus kenikmatan yang sedang kita rasakan nih. Kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Lalu bagaimana ya Rasulullah cara membersihkannya? Kata Nabi SAW, tilawatil Quran wa dzikrul maut. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Mengingat kematian. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ketika beliau keluar dari masjid, ada banyak orang bercakap-cakap, tertawa-tawa. Lalu kemudian kata Nabi, ingatlah mati, karena demi diriku yang berada di bawah kekuasaannya, andai kalian benar-benar mengingatnya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi bukan berarti sedikit proporsional gitu ya, disesuaikan dengan konteksnya. Bukan berarti lagi ngumpul rapat-rapat ketawa-ketawa langsung kemudian kita ngomong hadis ini. Ingat Pak, kalau kita ingat mati itu ini suasananya di proporsional ya. Dalam satu riwayat yang lain kata Nabi SAW, afdhalul mu'minin, sebaik-baik mukmin yang paling utama, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, dan wa yasuhum aktsaruhum lil maut dzikran, dan yang paling cerdas ya, kata Nabi SAW, paling cerdas mereka yang paling banyak mengingat kematiannya, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan lebih banyak mempersiapkan terkait dengan kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang berakal, kata Nabi SAW. Maksudnya ingatan yang kuat akan hari akhir ini mendorong kita untuk berbekal, beramal. Dalam Al-Quran surah Sad digambarkan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat sifat kepada nabi-nabi ini. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, mereka orang-orang yang memiliki pekerjaan besar dan visi yang sangat jauh. Maksudnya pekerjaan yang fenomenal, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dengan putranya mendirikan Ka'bah dan sampai sekarang menjadi pusat umat Islam ini. Ini pekerjaan besar dan visi yang sangat besar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, dan kami mengikhlaskan mereka memiliki keikhlasan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatan yang sangat kuat kepada kampung akhirat. Ini ingatan yang kuat kepada kampung akhirat. Dan di antara hikmah dari banyak mengingat kematian ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ad-daqaiq ini mempercepat taubat kita. Ini kalau imat meninggal mumpung masih ada waktu bertaubat. Saya ingat kawan SD preman di Coroyong ketika neneknya meninggal nanti pas mau dibawa ke rumah sakit dipelukan yang meninggal itu mah 3 hari teh rajin kayak masjid teh. Jadi pas ketemu teh tumben sih ka masjid ini aja nah. Eta pas ningali pas lepna maut nasi nenek cenah. Jadi kayak kumaha lamun saya kitu cenah jadi ka masjid. Tapi ya lingkungan lah yang pada akhirnya menarik beliau kembali. Tapi setidaknya dorongan bertaubat itu kuat sekali ketika kita ingat kematian. Bagaimana kalau ini malam terakhir kita, misalnya pas malam tahun baruan setidaknya diisi dengan hal-hal yang lebih baik. Kemudian ada kepuasan hati. Maksudnya sebagaimana perantau tadi, tentu dia tidak silau dengan harta benda yang dimiliki oleh para penduduk setempat, karena dia mah balik lagi ke kampung halamannya, ke tanah kelahirannya. Ada kepuasan hati bahwa kalaupun nggak dapat di sini, mudah-mudahan nanti di kampung halaman yang abadi dia dapatkan. Dan yang ketiga, ini membuat kita giat beramal. Di salah satu pelatihan wisata kampung akhirat Bapak Ibu rahimakumullah, ada sesi simulasi kematian. Jadi ditutupan nganggo pakai kain kafan gitu. Digelerkan, ditutupan kafan, kemudian muhasabah gitulah. Itu rata-rata
ba'da pelatihan itu setidaknya ini 1-2 hari masih kuat lah gitu. Pengalaman ini kapanan gitu, irade gitu, kapanan, dan itu membuat giat untuk beramal. Hikmah dari mengingat kematian bukan berarti kalau gitu mah percuma tuh mengumpulkan dunia kalau nanti toh tidak akan dibawa mati mah percuma, ini kemudian jadi pesimis, jadi kemudian tidak bersemangat berikhtiar, bukan begitu. Justru seluruhnya harus kemudian kita optimalkan. Berikutnya menyiapkan bekal. Dalam Al-Quran dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Mata uang yang berlaku di sana adalah ketakwaan yang bisa kita tukar dengan amal-amal saleh kita di dunia. Kata Nabi SAW, yang mengikuti mayat itu kalau sedang meninggal dihantarkan ke kuburan, yang mengikuti mayat itu ada 3 hal. 2 kembali dan 1 akan terus menemani. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Jadi digambarkan si mayat itu kemudian berpaling kepada keluarganya. Duhai anak istriku, misalnya kalian, untuk kalianlah saya bekerja pagi, sore, malam, sampai pagi lagi. Kiranya saya akan melakukan perjalanan panjang. Apa kiranya bekal yang bisa kalian berikan kepadaku? Maka keluarganya mengatakan, kami akan ikut menghantarkan engkau ke pekuburan. Nggak ikut langsung di dalamnya. Yang cinta mati, setia sehidup semati, kalau pasangan meninggal ya move on gitu ya, realistis. Nggak ikut, biarkan ikut dikubur gitu ya, ingin terus menemani, tidak. Tapi ada juga Pak cerita-cerita gitu yang maksudnya bukan ikut kuburan gitu, yang waktunya berbarengan. Salah satu kawan yang kawan dekat nih, di waktu COVID lagi naik-naiknya itu, jadi pertama ya hari ini suaminya meninggal, padahal sudah dites mah nggak ada negatif katanya, tapi sesak dadanya tuh, ronsen banyak bercak putih di paru-parunya tuh. Meninggal. Istrinya biasa sadikin. Kebetulan ketika itu ruang IGD itu sedang penuh-penuhnya, jadi hampir 100-an orang yang di bangsal sebelum masuk ke ruangan isolasi itu. Jadi kata temannya istri mah, di sini ada tindakan, kemudian beralih ke pasien yang lain, balik lagi ini sudah meninggal. Beliau pun belum sempat masuk ke ruangan. Pas malam harinya informasi di grup ini saturasinya sudah 51, nggak kebagian ventilator, ya terbatas sih. Besoknya meninggal, ikut dengan suaminya. Yang kedua hartanya. Mayat itu kemudian melihat ke hartanya. Engkau yang saya kejar-kejar di dunia teh. Kawan jadi lawan, saudara jadi musuh gara-gara engkau. Saya akan pergi melakukan perjalanan panjang. Bekalan apa yang akan kau berikan? Kata hartanya, khudh minni kafanak. Ambillah dariku beberapa helai kain kafan. Dan sejatinya memang itu Pak yang menjadi bekalan mayat. Dan terakhir amalnya. Ini yang justru yang kadang kita tidak terlalu aware dengannya, yang kita lakukan di luang waktu kita terkadang ya, tapi justru ini yang akan menemani kita. Karena itu cerdas dalam beramal. Kata Nabi SAW, ada 3 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Sedekah jariyah yang tadi disampaikan, ya, aliran pahalanya terus, wakaf gitu ya, yang untuk anak yatim, untuk anak orang-orang membutuhkan, jadi pahalanya terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat, kita mengetahui satu hal kemudian ajarkan ke yang lainnya, dan kemudian dia melakukan itu, kita akan terus dapatkan pahalanya meskipun tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Guru gitu ya, dulu terobsesi dengan guru karena kakak-kakak rata-rata guru, cuma memang luar biasa guru tuh ya. Kesabarannya, terus ya banyak hal ya, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, waladun salih yad'una. Ini kalimatnya itu waladun salih. Dalam tafsirnya digambarkan bisa jadi bukan anak yang memiliki hubungan darah, karena kalau anak yang ada hubungan darah itu ibnu atau binti.
Jadi anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Bisa jadi anak kita punya anak-anak asuh, anak-anak yatim yang kita berikan santunan, yang kemudian dia doakan pada orang tua asuhnya, kemudian Allah alirkan terus pahalanya. Berikutnya, cerdas menggunakan waktu dan skala prioritas. Ini kaitannya dengan tadi ya, dunia dan akhirat. Bapak rahimakumullah, kata Imam Syafi'i, andai tidak turun 114 surah, cukup surah ini ketika difahami akan menghantarkan orang kepada apa yang dicita-citakannya, wabil khusus kehidupan di akhirat kelak. Ayatnya itu singkat, padat ya. Pertama Allah bersumpah dengan masa, wal asri, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu pertanda makhluk itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan. Sebagaimana Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wal jibala wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi waktu malam, demi waktu siang, demi matahari, demi bulan, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk itu memiliki posisi yang sangat strategis. Kalimat kedua ini ada kata penguat ya, innal insana, sesungguhnya manusia siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, lafi khusrin. Ini kata penguat lagi, inna dan lafi, sungguh khusrin, merugi dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi seluruh manusia pasti merugi. Baru kemudian Allah membuat pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, iman dan amal saleh. Tidak hanya memiliki keyakinan saja, tapi juga dibuktikan dengan amal yang saleh. Tapi amal yang saleh ini tidak cukup untuk kita nikmati sendirian, harus kita bagi kepada sebanyak mungkin orang. Surga itu terlalu luas kalau dinikmati sendirian, maka harus mengajak sebanyak mungkin orang. Watawasau bil haqq, ya. Dan kemudian saling menasehati. Kalimatnya watawasau, dua pihak saling memberikan masukan, bukan satu arah. Kalau satu arah harusnya kalimatnya wayusi bil haqq, menasehati dengan kebenaran. Tapi ini mah saling menasehati. Artinya yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Butuh masukan-masukan dari yang lain. Dan kalau orang sudah melibatkan diri dalam aktivitas saling menasihati dalam kebenaran dan berjumpa dengan banyak orang, berdakwah, banyak karakter, maka kalimat berikutnya watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Karena banyak karakter berbeda-beda, butuh kesabaran untuk menjalaninya. Yang keempat, ibu rahimakumullah, untuk bisa kita menggapai akhir hidup terindah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, perintah bertaubat itu ditujukan untuk orang beriman, bukan untuk orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Kalimatnya nih dalam Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum mukmin. Jadi orang beriman yang disuruh untuk bertaubat, supaya kita tidak merasa diri sudah masuk golongan yang saleh, golongan beriman, dan merasa cukup dengan amal yang kita lakukan. Untuk mereka yang melakukan banyak kemaksiatan, kalimatnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hamba yang banyak melakukan kezaliman atas dirinya sendiri, berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setelah usai sholat, padahal ini amal soleh yang disunnahkan atau dicontohkan Nabi SAW dalam zikir awalan kita pada sholat itu adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Padahal ini kita udah melakukan amal soleh nih, baru melakukan amal soleh disuruh istighfar lagi. Karena bisa jadi istighfar itu menyempurnakan amal yang kita lakukan, menyempurnakan amal yang kita lakukan. Bisa jadi dalam sholat ada riya sedikit, ada ini, ada itu, terselip niatan-niatan yang lain, maka istighfar itu memurnikan kembali amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, muhasabah nih.
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh orang lain. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Inilah salah satu-satunya ayat perintah Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan perintah bertakwa, kemudian ditutup lagi dengan perintah bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perintahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk ghad, besok bisa besok, pekan depan, tahun depan, atau kampung akhirat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi di awal dan akhir perintah bertakwa, supaya proses perencanaan itu senantiasa merujuk kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal barangkali Ibu rahimakumullah terkait bagaimana kita menggapai akhir hidup terindah, ikhtiar kita dengan diiringi dengan doa tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia kenikmatan husnul khatimah. Di salah satu masjid di Buah Batu tuh, saya lupa ya sini tuh. Jadi jamaahnya tuh buat komunitas husnul khotimah kan gitu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu udah seperti kita lah, sudah di atas 40-an. Buat komunitas husnul khotimah. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa bisa jadi sebentar lagi kita akan meninggalkan yang kita cintai ini. Saya ingin menutup ini dengan satu syair ya. Syair dari, saya lupa penciptanya ya, tapi kalimatnya begini. Jangan hiraukan nadanya ya, saya nggak begitu pandai. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid, sa'uqbilu ya khaliqi min jadid, kama anta minni ilahi turid, wa arju idza anta taqbaluni jinanal khuludi wa minkal mazid. Aku datang dengan dosa, sekali lagi aku datang dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan kepada Engkau ya Allah. Kama anta minni ilahi turid, sebagaimana Engkau inginkan doa Islam, Engkau menginginkan hambamu kembali kepadamu, maka inilah aku hambamu datang kepadamu, gitu kira-kira. Wa arju idza anta taqbaluni, dan aku berharap Engkau mau menerima permintaanku, permintaan maafku, permintaan kembalinya aku kepadamu dengan segala dosa, kemaksiatan, kelalaian, kedurhakaan yang Engkau lebih mengetahuinya dibanding diriku. Engkau anta a'lamu minni, Engkau lebih mengetahui diriku sendiri dibanding dengan diriku. Jinanal khuludi wa minkal mazid, balasan surga yang kekal dan tambah nikmat darimu. Wa minkal mazid, ay perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diharapkan Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka an-nadhara ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan untuk bisa melihat wajahmu, kerinduan untuk berjumpa denganmu pada hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindunganmu. Bait kedua, asaitu ka rabbi fa amhaltani, aku telah bermaksiat kepadamu, aku telah berbuat durhaka di hadapanmu. Fa wa amhaltani, namun Engkau wahai Rabb masih berlaku lembut kepadaku. Wa tasturuni ragmi anni anid, dan Engkau menutup aib-aibku padahal aku adalah hambamu yang durhaka. Ini kok Allah ditutupan aibnya. Bisa jadi orang menghormati kita karena dia tidak mengetahui aib kita, aurat kita, kebusukan-kebusukan kita, dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Allah tutupi itu. Di annaka rabbi ghafurun wadud, karena sungguh Engkau ya Rabb Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Ya Allah lebih mencintai hamba-hambanya, lebih mencintai hambanya dibanding seorang ibu mencintai anaknya. Yang lebih besar kecintaan Allah. Rahimun bikullil wara wal abid, Maha Penyayang kepada seluruh makhluk dan hambanya. Bait terakhirnya, ataituka ya khaliqi bakiyah, maka aku datang menemuimu wahai Rabbku dengan air mata yang terus menetes ini. Wa dam'ul asa kulla hinin mazid, dan juga dengan air mata penyesalan yang setiap saat terus bertambah dan terus bertambah. Faqad qulta fil ayla taqnatu, sungguh Engkau telah berfirman
menyeru kepada hamba-Mu, la taqnatu, jangan berputus asa dariku. Wa in ta'fu anni, maka jika Engkau maafkan aku, jika Engkau menghapus kesalahan-kesalahanku, jika Engkau menutup aib-aibku, fadha yaumu id, maka itulah hari Idku, sebenar-benar hari Id, hari raya untukku. Fadha yaumu id. Yang aslinya begini, Bu. Itulah kalau syairnya, demikian barangkali beberapa yang bisa disampaikan. Saling doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, juga kemampuan kepada kita untuk terus kita memperbaiki diri, berbekal dengan bekalan terbaik, dan juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan ridhonya. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan Allah yang berjemaah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.